Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan unboxing sekaligus nyobain mikrofon baru dari Boya, yaitu tipe Boya BY-M1 Pro. Nah, versi sebelumnya adalah Boya BY-M1. Jadi yang ini adalah versi lebih baru, lebih bagus dan lebih mantep lah gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita unboxing apa aja sih yang akan kita dapat dalam paket penjualannya. Oh ya, harga mikrofon ini itu saat video ini saya buat itu harganya sekitar 350.000 sampai 400 ribuan di toko online. Beda dengan harga Boya BY-M1 yang terpaut lumayan jauh teman-teman. Nah, yang didapat pertama adalah kartu garansi. Yang kedua adalah silika gel. Nah, ini biar nggak jamuran. Terus yang ketiga kita dapat converter. Kemudian dapat klip dan busa mikrofon. Selanjutnya kita dapat buku panduan menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya kita dapat semacam kantong atau wadah untuk membawa mikrofon clip-on ini supaya nggak kecampur dengan barang-barang yang lain saat kita bawa ke dalam tas. Kita campur ke dalam tas gitu ya. Dan ini adalah unit mikrofonnya. Untuk kabelnya itu masih sama dengan panjang kabel Boya sebelumnya, yaitu 6 meter. Tapi di sini ada yang beda. Nanti akan saya jelasin apa sih bedanya dengan mikrofon Boya BY-M1. Nah, di bagian kepala mikrofonnya itu masih sama. Kita juga dapat klip mikrofonnya berbahan besi atau metal. Selanjutnya kita akan coba pasang busa mikrofonnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian ini saya sebutnya bagian tabung ya. Tabungnya ini ada dua tombol teman-teman, ada dua switch. Yang pertama adalah 0 desibel dan minus 10 desibel. Ini tuh berfungsi kalau misalkan kita mau menurunkan sensitif mic-nya menjadi minus 10 desibel. Sehingga suara kebisingan, suara noise itu akan lebih berkurang dibanding kita bikin 0 desibel. Dan ini digunakan di kondisi-kondisi tertentu teman-teman. Selanjutnya adalah switch untuk kamera dan on off atau switch untuk ke smartphone. Kemudian di bagian bawah itu ada port untuk headphone. Nah, ini bisa digunakan sebagai fungsi playback atau dicolokin headset. Kalau misalkan kita gunain untuk nelpon, kita bisa dengerin lawan bicara kita langsung di sini melalui headphone. Kemudian di dalam tabung ini itu sama seperti Boya BY-M1 sebelumnya, ada baterai, tapi di paket penjualan yang ini itu baterainya sudah dipasang dari pabrik teman-teman. Beda dengan Boya BY-M1 yang baterainya itu masih di luar, kita harus pasang sendiri teman-teman. Oke, langsung aja kita akan tes hasilnya. Nah, di sini saya akan coba pasang, kita akan coba tes hasilnya disambungin ke smartphone. Nah, di sini saya menggunakan smartphone Android Samsung, terus menggunakan aplikasi bawaan yaitu aplikasi perekam suara standar dari Samsung. Kita akan tes. Oke, ini audionya udah masuk. Sekarang kita akan tes langsung hasilnya. Cek tes 1, 2, 3. Nah, sekarang yang teman-teman dengar ini suaranya langsung saya rekam menggunakan mikrofon Boya BY-M1 Pro. Mikrofon ini saya sambungin ke smartphone. Terus untuk settingan dari mikrofon Boyanya itu saya bikin 0. Jadi di sini tadi kan udah saya jelasin ada fitur 0 dan fitur minus 10 dB. Nah, kalau misalkan saya bikin minus 10 dB,
otomatis sensitif mic-nya akan menurun sekitar minus 10 desibel. Gimana perbedaannya? Nah, sekarang saya coba turunin. Nah, sekarang volumenya, sensitifnya itu saya turunin jadi minus 10 desibel. Harusnya suaranya itu bakal lebih kecil dikit dan suara noise-nya mungkin agak berkurang dibanding yang tadi. Nah, sekarang ini pakai minus 10 dB. Sekarang saya akan ubah lagi ke settingan 0 dB. Cek tes 1, 2, 3. Nah, sekarang settingannya 0 dB atau settingan normal. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri kualitas dari audio ini seperti apa. Oh ya, sekarang kita akan tes juga di outdoor gimana hasilnya kalau misalkan kita syuting di pinggir jalan atau misalkan banyak angin, banyak kendaraan kayak gitu. Cek tes 1, 2, 3. Oke teman-teman, sekarang yang teman-teman lihat, teman-teman dengar ini audionya saya rekam pakai mic Boya BYM1, settingannya di 0 desibel. Terus kondisinya sekarang itu banyak angin, lumayan banyak angin. Teman-teman bisa bedain. Nah, sekarang ini direkam pakai audio dari kamera Sony Alpha 6000. Terus sekarang direkam pakai Boya BYM1 Pro. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan kalau misalkan Boya BYM1-nya ini kita aktifkan fitur fitur minus 10 desibel. Nah, sekarang harusnya suara noise-nya itu mungkin agak berkurang karena di Boya BYM1-nya saya aktifkan fitur minus 10 desibel. Nah, mic-nya ini itu saya sambungin ke smartphone langsung, nggak saya sambungin ke kamera. Kenapa? Karena kebetulan kamera yang sekarang kita pakai itu nggak ada colokan mikrofonnya. Oke, sekarang kita akan coba tes mundur. Jadi saya coba mundur ke belakang sana. Untuk settingan mic-nya saya bikin minus 10 desibel dulu. Oke, saya sekarang coba jalan mundur. Kita cari tempat yang agak rame. Cek tes 1, 2, 3, pengetesan mikrofon. Pengetesan mikrofon. Nah, sekarang ini settingan mikrofonnya minus 10 desibel. Terus di samping saya ini banyak kendaraan. Harusnya suara kendaraan ini mungkin aja masuk. Nah, sekarang saya coba settingan mikrofonnya saya coba settingannya 0 desibel. Nah, sekarang ini settingannya 0 desibel, jadi nggak ada yang diturunin untuk volume mic-nya dari Boya. Teman-teman bisa bandingin sendiri kualitasnya seperti apa. Sekarang saya coba jalan balik ke sana dengan settingan 0 desibel. Nah, ini anginnya kenceng banget sebenarnya. Anginnya kenceng, saya coba ubah ke minus 10 desibel. Nah, sekarang saya coba ke minus 10 desibel dengan kondisi angin kenceng. Bisa dicoba didengarkan, mungkin bisa didengar suara saya seperti apa, dan mungkin dari suaranya ini juga. Nah, sekarang saya coba ngomong, mungkin suaranya nggak sekenceng tadi. Kalau mic ini saya taruh di sini mungkin. Iya. Kalau misalkan di sini ya pasti suara saya lebih kencang. Suara Mas Fajar ya nggak terlalu kencang. Kalau kayak gini mungkin hampir-hampir mirip aja masuknya. Tapi apakah dengan situasi ini bisa kita pakai hasil rekamannya? Mungkin teman-teman yang bisa menilai nanti hasilnya bisa nggak kedengaran. Bisa dicoba didengarkan, mungkin bisa didengar suara saya seperti apa, dan mungkin dari suaranya ini juga. Nah, sekarang saya coba ngomong, mungkin suaranya nggak sekencang tadi. Kalau mic ini saya taruh di sini mungkin. Iya. Kalau misalkan di sini ya pasti suara saya lebih kencang. Suara Mas Fajar ya nggak terlalu kencang. Kalau kayak gini mungkin hampir-hampir mirip aja masuknya. Tapi apakah dengan situasi ini bisa kita pakai hasil rekamannya? Mungkin teman-teman yang bisa menilai nanti hasilnya bisa nggak. Oke teman-teman, itulah tadi unboxing sekaligus reviewnya. Semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau request tutorial, boleh langsung tulis di kolom komentar pada video ini. Dan udah gitu aja, jangan lupa di subscribe channel YouTube Batam Kamera. Dah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.